Alright, how's it going my calon cuanku? Hari ini, Abang akan menceritakan film yang berjudul Love and Monster tahun 2020. Film ini menceritakan masa-masa apokalips dunia karena asteroid dan perjalanan pria mengejar cintanya kembali. Nggak pakai lama, langsung aja ke filmnya. Asteroid yang mengarah ke bumi bernama Agatha 616 diledakkan dengan roket oleh manusia. Namun ledakan asteroid itu membuat senyawa kimia yang jatuh ke bumi. Senyawa itu menghasilkan hasil yang tidak logis, di mana semua binatang berubah menjadi monster. Dari buaya, kadal, semut, kecoa, undur-undur, dan masih banyak lagi. Hal itu membuat manusia harus bersembunyi di tempat yang aman seperti ruang bawah tanah. Dan tak sedikit pula yang mati karena monster-monster itu. Dan ini Joel, dia tinggal di bunker bawah tanah bersama koloninya selama 7 tahun. Selama 7 tahun itu, Joel menghabiskan waktu dengan memasak, latihan menembak, menggambar, memerah susu sapi, dan... Hey Joel. Hey Ava. Suatu ketika saat Joel latihan menembak, bunker koloni Joel dijebol oleh monster. Koloni yang sebagai hunter berusaha membunuhnya. Saat sudah di luar, salah satu hunter terbunuh. Joel yang mencoba menolongnya terdiam ketakutan ketika di depan monster itu. Lalu film mundur ke 7 tahun yang lalu di Fairfield, California. Terlihat Joel bersama wanita yang bernama Amy yang merupakan kekasih Joel. Ketika ingin bermain mobile entot, mereka dikagetkan dengan suara alarm pertanda bahaya. Lalu, Joel menggambar monster yang menjebol bunkernya. Yang ternyata Joel selalu menggambar semua monster yang pernah dia lihat. Setelah menggambar, Joel menghubungi Amy lewat radio. Dan intisari dari percakapan itu adalah Joel Junior kangen. Snap my fingers and be back in that car with you. Koloni Joel yang sedang rapat untuk membahas kejadian pada waktu itu, tiba-tiba percakapan mereka dipotong oleh Joel dan menanyakan, How far away is Amy's colony? 85 miles. dan itu memerlukan waktu 7 hari. Dengan bermodalkan radio tanpa baterai, makanan, panah, peta yang mereka berikan, dan biji yang sudah bengkak, Joel pun pergi. Tak perlu waktu lama, Joel bertemu dengan manusia katak dari Kung Fu Hustle yang sudah berevolusi menjadi katak sesungguhnya. Ketika Joel sudah terpojok, tiba-tiba datang sebiji anjing yang menolong Joel. Ketika Joel sampai di tempat anjing itu, Joel mengetahui kalau nama anjing itu adalah Boy. Joel pun pergi bersama anjing itu membawa lipstik dan baju pemilik majikan Boy sebelumnya dan melanjutkan perjalanan bersama Boy. Di perjalanan, Joel ingin memakan buah beri, tetapi Boy menggigit celana Joel seolah melarangnya. Ketika sedang menggambar beri itu, Joel terjatuh ke lubang berisi binatang penggali tanah. Tak lama datang 2 biji orang bernama Clyde dan Minnow. Tree flamer, herd stomper. Setelah sedikit berbincang, Joel meminta izin untuk ikut bersama Clyde dan Minnow. Tetapi tujuan mereka berbeda, yang berarti mereka akan berpisah. Sesampainya di sebuah bukit, Minnow yang merupakan anak dari pemanah terhebat di koloninya mengajari Joel cara memanah. Lalu Clyde memberitahu Joel beberapa hal penting untuk bertahan hidup. Pertama, selalu awasi monster besar dari daratan tinggi. Ketika di perjalanan, Clyde menyuruh Joel untuk membuka bajunya karena monster siput tepat berada di belakang Joel. Lalu Clyde menaruh baju Joel di tempurung siput itu. Hal itu Clyde lakukan agar siput itu menyebarkan aroma tubuh Joel di sekitar area hutan. Dan pada faktanya, monster itu bisa mencium aroma tubuh manusia. Lalu Minnow mengatakan bahwa kamu bisa membedakan mana monster baik dan jahat. Itu dilihat dari matanya. Ketika malam tiba, mereka beristirahat ditemani api unggun. Joel pun menggambar monster yang dia temuinya tadi dan menulis kelemahan dengan harapan bisa menyelamatkan umat manusia di masa yang akan datang. Lalu Clyde menyuruh mereka untuk mengemasi barang-barang dan melanjutkan perjalanan. Pelajaran kedua,
mendapat makanan hangat dan tidur malam, tetapi tidak keduanya. Karena akan ada monster yang mencium makanan dan mengepung mereka dalam waktu 1 jam. Pelajaran ketiga, jangan ambil jalan tikus. Pelajaran ke-8, memanah setiap hari. Pelajaran ke-10, selalu menjemur kaos kaki. Dan itu hal yang penting. Penting dari mana? Coba, biar nggak bau sikil bukan ya? Dan Clyde juga menjelaskan ada tumbuhan anti racun yang bisa dimakan saat keadaan darurat saja. Tiba saat mereka harus berpisah. Lalu Clyde memberikan pelajaran terakhir, yaitu insting. Insting yang bagus adalah dengan membuat kesalahan. Lalu Clyde memberikan granat. Saat tiba di sebuah tempat yang dipenuhi dengan perahu, Boy tiba-tiba berlari ketakutan dan bersembunyi di bawah perahu bebek. Dan ternyata itu monster kelabang raksasa. Joel pun dibuat terlempar oleh ekor monster itu. Dia pun kembali mengingat kejadian 7 tahun lalu, yang dimana orang tua Joel mati karena terinjak monster raksasa. Akhirnya, Joel mengumpulkan keberanian dan membunuh monster raksasa itu. Ketika malam saat hujan lebat, Joel dan Boy berteduh di sebuah toko. Di sana, Joel disapa oleh robot bernama Mavis. Joel pun mengambil daya Mavis untuk dihubungkan ke radio. Lalu Joel menghubungi Amy dan memberi kabar. Tapi pada faktanya, koloni Amy akan diselamatkan dan dikeluarkan dari sana. Namun percakapan itu harus berakhir karena daya Mavis tinggal 15%. Dengan daya yang tersisa, Mavis memperlihatkan wajah ibunya Joel sambil melihat ubur-ubur, lalu daya Mavis pun habis. Paginya saat berjalan, Joel melihat lubang raksasa. Tak lama monster yang disebut Queens pun muncul. Monster yang berenang di dalam tanah dan mampu mendeteksi suara dan getaran mencari Joel di balik pohon. Tiba-tiba, Boy lari untuk mengambil baju majikannya yang terjatuh ke sungai. Hal itu membuat monster kembali. Joel yang tidak ingin Boy mati mencoba menyelamatkan Boy dengan melempar granat. Saat Joel senang karena membunuh Queens, tiba-tiba merasakan sesuatu. Ketika keluar dari sungai, ternyata lintah yang berukuran BBC memenuhi tubuhnya. Joel yang keracunan karena lintah itu akhirnya memarahi Boy dan membuat Boy pergi. Joel yang tidak kuat menahan racun itu akhirnya terjatuh. Tetapi Joel melihat tumbuhan anti racun dan memakannya. Lalu Joel bertemu dengan Amy dan... Lalu Joel terbangun dan menyadari bahwa dia sudah berada di tempat koloni Amy. Lalu Amy mengajak Joel berkenalan dengan Kapten Brooks dan kedua temannya. Tolonglah, tolong. Yang mengaku sebagai mantan tentara Australia yang katanya akan menyelamatkan koloni Amy dengan kapal pesiar. Lalu Joel mengajak Amy berbicara 4 mata, di mana di dalam percakapan, Joel menanyakan Amy tentang perasaan Amy kepadanya. Tetapi Amy menjawab kalau perasaan Amy sudah tidak seperti dulu, dan hal itu membuat Joel merasa seperti pria yang sangat tolol dan telah menyesal meninggalkan koloninya. I don't know, but I blew it up. Ketika sedang menghubungi koloninya, Joel diberikan anggur beracun oleh orang suruhan Brooks. Merasa ada yang janggal, Joel mencoba memberitahu Amy yang sedang berpesta. Namun tiba-tiba, Joel yang terbangun mengetahui dirinya telah terikat. Dan Joel mengetahui bahwa tujuan Kapten Brooks adalah mencuri makanan koloni Amy. Dan kapal yang mereka bawa tidak memiliki bahan bakar. Mereka mengarungi pesisir pantai dengan bantuan monster kepiting. Amy mencoba menghentikan Brooks dan Joel menghentikan kepiting itu. Tak lama Boy pun datang. Ternyata, monster kepiting itu dikendalikan dengan sengatan listrik yang disalurkan melalui rantai yang mengikat tubuhnya. Kapten Brooks sedang menuju kapalnya, sementara Joel sudah siap menjadi santapan kepiting itu. Amy memberikan senjata yang dia ambil dari teman Kapten Brooks kepada Joel.
Namun saat Joel melihat mata kepiting itu, ternyata kepiting itu adalah monster baik. Lalu Joel menembak rantai yang mengikat tubuh kepiting itu. Kepiting itu pun menuju kapal Kapten Brooks dan memakan mereka bertiga. Di akhir, Joel memutuskan pergi ke koloninya dan membawa mereka ke tempat Clyde dan Minnow berada. Chips perpisahan pun dilakukan. Saat sampai di tempat koloninya, dia menceritakan semua yang sudah dia tulis dan gambar di radio. Cerita Joel membuat semua koloni yang mendengarnya tergerak untuk bersatu. Karena bersatu akan membuat mereka semakin kuat. Akhirnya mereka pergi bersatu di pegunungan tempat Clyde dan Minnow berada. Tamat. Capek anjir baca aja. Ngopi dulu. Menurut saya film ini sangat paten karena visualisasi yang diberikan sangat syamik. Bagus sih film ini sebenarnya. Pesan moralnya adalah jangan biarkan juniormu mengendalikanmu. Udah ya, bye.